Kenaikan harga pangan kerap kali melonjak tinggi di saat-saat tertentu. Namun hal ini menjadi sebuah ironi jika terjadi di Indonesia yang diklaim sebagai negara agraris. Julukan negeri gemah limpah loh jinawi pun kini dirasa hanya slogan belaka. Lantaran banyak wilayah Indonesia yang masyarakatnya justru masih sulit. Halo petani muda di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris dengan potensinya yang besar di bidang pertanian. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang mencapai 127 juta hektar, dengan 70 juta hektar diantaranya merupakan lahan persawahan. Indonesia sebagai negara pertanian memiliki peran strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi krusial. Sebagian besar kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi dari hasil pertanian domestik. Sektor pertanian yang memiliki kontribusi paling utama yakni pertanian padi. Setiap tahun, petani padi diharapkan mampu mendapatkan produksi padi yang tinggi serta berkualitas. Tetapi, pada kenyataannya, upaya peningkatan produksi dan kualitas padi masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh para petani. Di antara salah satu faktor penghambat yang signifikan akibatnya adalah dari hama, terutama hama tikus pada pertanian padi. Penurunan jumlah produksi beras tersebut diiringi dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, di mana kebutuhan pangan pastinya juga meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu, yakni pada tahun 2022, sebanyak 275,7 juta jiwa. Apabila kebutuhan pangan meningkat tetapi produksi pangan semakin menurun, maka akan terjadi yang namanya krisis sosial dan juga krisis pangan yang semakin meningkat. Hal ini diperlukan sebuah upaya yang dilakukan secara signifikan sehingga produksi padi semakin meningkat dan semakin lebih baik lagi.
sawah di kampung Sal Jambu bisa dapat dilalui. Sudah hadir di studio sini sebagai negara agraris di wilayah Indonesia, Bolivia dan Chile, dan pemerintah pertanian dari Mbak Esa ada sejak tahun ini saja tersebut akan berkolerasi positif dengan menurunnya ketahanan pangan nasional. Data terakhir BPS mencatat ada sebanyak 38,7 juta penduduk. Ini puluhan petak sawah sudah rusak. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun sayangnya masih tersandra oleh krisis pangan atau akibat produksi pertaniannya yang tidak optimal. Produktivitas pertanian yang cenderung. Namun, pada kenyataannya, upaya peningkatan produksi dan kualitas padi masih memiliki banyak kendala yang harus dihadapi oleh para petani. Di antara salah satu faktor yang paling signifikan berasal dari hama, terutama tikus pada tanaman padi. Di Indonesia, petani padi mengusir hama tikus menggunakan cara tradisional yang tidak efisien. Hal itu justru akan lebih banyak menyita waktu dan tenaga. Adapun penggunaan pestisida kimia yang justru hal itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem di sawah. Selain permasalahan akan hama, permasalahan aging farmer juga menjadi perhatian seluruh pelosok negeri. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20 hingga 39 tahun hanya 8% atau setara dengan 2,7 juta orang. Kemudian, sekitar 30,4 juta orang atau 91% berusia di atas 40 tahun, dengan spesifikasi usia mendekati 50 hingga 60 tahun. Dewasa ini terjadi fenomena aging farmers yang mendorong terjadinya urbanisasi generasi muda secara pesat dari desa ke perkotaan. Sebagai dampak sistem perekonomian, tingkat pendidikan, informasi media kecenderungannya menyajikan berita kurang membanggakan pada sektor pertanian dan kemiskinan petani. Berbagai informasi dan berita tersebut memperkuat anggapan dan keyakinan bahwa bertani suatu profesi yang berat, penuh risiko, tidak memiliki kepastian, dan tidak menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kondisi ini kian diperparah dengan penurunan jumlah regenerasi petani muda. Dalam data yang sama, dari periode 2017 ke 2018, penurunan jumlah petani muda mencapai 415.789 orang. Fenomena aging farmer ini bisa dilihat dari banyaknya tenaga kerja pertanian yang menginjak usia 40-60 tahun. Sedangkan macetnya regenerasi petani itu tampak pada kian menyusutnya jumlah petani muda dari tahun ke tahun. Apabila kebutuhan pangan semakin meningkat, tetapi produksi pangan semakin menurun, maka nantinya akan terjadi yang namanya krisis sosial dan juga krisis pangan yang semakin meningkat. Sehingga diperlukan sebuah solusi dan juga upaya yang dilakukan secara signifikan sehingga nantinya produksi padi semakin meningkat dan semakin membaik. Berdasarkan masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi, kami memiliki sebuah ide untuk membuat prototipe alat pengusir hama tikus ultrasonik berbasis IoT. Konsep dari teknologi ini yaitu berupa pembuatan prototipe untuk mengusir hama tikus yang dapat diakses melalui handphone secara real-time selama terhubung dengan internet. Penerapan teknologi IoT sudah menjadi hal yang lumrah sehingga mudah diimplementasikan di masyarakat saat ini. Tapi penggunaan secara massal untuk menyelesaikan masalah masih jarang. Mengingat bahwasanya sekarang adalah era digitalisasi, kita dapat mengubah citra pertanian menjadi suatu hal yang efisien dan menarik bagi generasi muda. Cara kerja prototipe ini yaitu yang pertama,
Sensor PIR atau Passive Infrared Receiver yang dipasang di area sekitar sawah akan mendeteksi adanya gerakan dari hama tikus. Yang kedua, ketika sensor PIR mendeteksi gerakan dari hama tikus, maka mikrokontroler berupa node MCU ESP8266 akan mengirimkan notifikasi ke perangkat. Yang ketiga, perangkat akan memberikan perintah web browser melalui internet menuju mikrokontroler. Lalu, sinyal yang dikirim oleh mikrokontroler akan diolah menjadi sebuah perintah berupa gelombang ultrasonik yang aktif melalui speaker. Saya Fadila Novia Paramita. Saya Ferdi Ramadhani. Dan saya Vera Bermata Aulia. Kami dari Mandalika siap mengikuti Mandalika SI Competition tahun 2024. besar harapan kami untuk memajukan pertanian di Indonesia.